Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. P3, Golkar, dan PAN menggelar silaturahmi nasional kan? Ya, kemarin Meresmikan kali ya, meresmikan KIB. Tetapi yang menarik di situ ada Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Tetapi di luar Luhut juga ada Hatta Rajasa. Oke. Kabarnya juga ada perwakilan dari Projo yang hadir di kegiatan itu, Kang. Jadi, Ketuanya mungkin ya. Ketua Projo. 3 partai yang tergabung dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ini menggelar kan silaturahmi nasional sekaligus juga untuk mengukuhkan Ya. kolaborasi itu gitu, Kang. Saya kira ini perjalanannya terlalu mudah dibaca oleh rakyat. Sekelas rakyat jelata saja sudah mampu melihat bahwa kita sudah prediksi kan di beberapa pekan lalu bahwa ini di belakangnya ya mainannya Luhut dan Jokowi. Dan ternyata hari ini terbukti ada Luhut di situ sebagai kingmaker dari 3 partai politik itu. Dan tentu kalau kita konfirmasi pasti jawabannya dibantah pasti. Nah, bantahannya juga sudah mudah terbaca. Oh, ini kan sebagai jajaran Golkar. Kan Luhut masih terdaftar sebagai orang penting sesepuh di Golkar. Makanya disandingkanlah di PAN dengan kedatangan Hatta Rajasa gitu sebagai tokoh penting di PAN. Nah, ini kan untuk mengaburkan kesan bahwa ini tetap koalisi 3 partai ini tetap bukan dikendalikan oleh Luhut Jokowi misalkan begitu. Padahal kita tahu persis sejauh mana pergerakan Pak Luhut Binsar Panjaitan selama menjabat menteri itu banyak sekali yang justru sama sekali tidak bersinggungan dengan kepentingan Golkar. Ya, kepentingan yang kita lihat dari sepak terjang Pak Luhut Binsar Panjaitan itu lebih terbatas pada kepentingannya Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi tetap mampu kita bedakan jauh lebih kental Luhut Jokowi yang mengendalikan KIB dibandingkan Luhut hadir di situ sebagai sesepuh Golkar. Biasanya kan kalau koalisi itu menjelang pemilu itu baru diumumkan ya paling tidak 6 bulan sebelumnya. Ya kan, ini kan masih 2 tahun. Artinya masih lama, masih banyak kemungkinan. Nah, saya nggak tahu apakah kalau tidak salah Zulhas juga dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa ya siapa tahu di sini kalau bicara soal capres ya bisa Pak Erlangga ya kan, itu cocok, bagus, prestasinya bagus. Bisa juga dari P3 dia bilang begitu, termasuk di PAN ya kan. Nah, kalau misalkan di luar, di sini disebutkan misalkan ada nih yang popularitasnya naik terus, Ganjar. Ya bukan tidak mungkin, atau misalkan di luar Pak Ganjar siapa lagi misalkan. Itu sangat memungkinkan. Nah, ini apakah untuk mengaburkan saja ataukah memang bisa berubah semuanya gitu Ya, loh? memang tidak ada yang terus terang di politik. Semuanya bersayap. Di setiap satu kalimat yang disampaikan oleh politikus itu akan memiliki makna minimal 2 gitu. Atau bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan oleh seorang Zulhas tentu itu tidak bisa dijadikan pedoman apapun. Mudah kita lihat, kita membaca track recordnya saja bagaimana kedekatan mereka sejak awal yang menyampaikan ide tunda pemilu atau 3 periode itu juga kan kelompoknya mereka gitu kan, Golkar, PAN, P3. Itu gambaran yang jauh lebih jelas gitu dibandingkan basa-basi yang barusan disampaikan bahwa ini kita masih terbuka, bisa saja Erlangga, bisa saja Zulhas, bisa saja ketua P3 atau Ganjar atau Anies gitu. Padahal yang kuatnya itu ya udah jelas Ganjar gitu. Kita sebetulnya sih ya menyayangkan ya ketidak terus terangan para politikus kita hari ini, karena terlalu menunjukkan sikap-sikap yang pelin-pelan, mencela-mencele, dan tidak ada keteguhan sebuah prinsip yang dipegang. Walaupun balik lagi tadi, memang tidak ada juga kepastian di politik. Artinya, apakah sudah fix pasti mengusung Ganjar Pranowo? Tentu tidak juga. Kan Ganjar Pranowo ini masih ada waktu untuk diserang oleh lawan politiknya melalui Wadas, melalui EKTP, dan seterusnya. Kalau ini tergoyangkan posisi Ganjar, maka
tentu Ganjar tidak akan menjadi pilihan KIB. Nah, dia akan mencari sosok lain. Bisa jadi mulai mendekati Anies Baswedan juga gitu. Cuman peta politik hari ini kan sudah mulai terbentuk. Dukungan terhadap Anies Baswedan ini datang dari calon koalisi partai PKS, Nasdem, dan Demokrat gitu. Yang paling kuatnya kan itu Anies AHY, dan itu senada dengan suara di akar rumput. Itu senada dengan suara rakyat gitu. Kemudian ada usulan yang konon katanya melibatkan Yusuf Kala dalam proses peminangan antara Anies Puan, maka Anies akan diusung oleh PDIP. Itu sesuatu yang bisa terjadi, sesuatu yang niscaya saja gitu. Walaupun gejolak di bawah ini akan makin riuh gitu. Sebagian kalangan pendukung Anies sudah oke, tidak ada masalah. Mereka sudah tutup mata siapa cawapresnya, yang penting presidennya Anies. Siapapun partai pendukungnya, yang penting presidennya Anies. Karena dengan menjadi presiden dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar gitu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik di negeri ini yang selama ini barangkali dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat, kemudian dibalikan pada kepentingan rakyat. Yang selama ini sangat terbuka pada kepentingan oligarki di zamannya Anies Baswedan kelak, itu yang akan ditutup, misalkan begitu gitu. Tapi sebagiannya lagi kan tidak bisa menerima PDIP. Bahkan masa PDIP pun bisa jadi tidak bisa menerima masa pendukung Anies. Nah, ini yang masih sangat kontra karena betul-betul berjauhan. Ini menjadi PR besar kalau pihak PDIP dan pihak sebagian relawan Anies ingin menyandingkannya. Tapi apakah mungkin ya kalau misalkan ternyata PDIP akhirnya memilih Ganjar gitu? Ya tadi ya, kalau balik lagi ke mungkin ya pasti mungkin. Tapi syaratnya ada tsunami politik dulu. Ada sebuah kekuatan besar yang mampu mendorong sebuah fakta dan data yang akurat bahwa seorang Puan Maharani itu sangat tidak layak untuk menjadi cawapres, apalagi capres gitu. Misalkan dimunculkannya lagi track record Puan Maharani yang tidak menunjukkan prestasi, atau malah Puan Maharani yang dianggap juga terlibat dalam bansosnya Juliari Batubara atau dalam EKTP juga gitu. Cuman masalahnya EKTP ini mengait ke dua-duanya, ke Ganjar ya, ke Puan Maharani ya. Maka tsunami politik sulit untuk terjadi. Jadi Ganjar mengambil alih posisi Puan itu tidak mungkin kecuali ada tsunami politik. Itu jadi mungkin. Jadi yang paling kuat adalah ketika KIB ini akan mengusung ke Ganjar ya. Ganjar, tinggal cawapresnya nanti bisa jadi Erick Thohir, bisa jadi Erlangga Hartarto gitu. Tapi kan kita ingat juga di dalam Golkar ini juga sekarang sedang bergejolak. Ada faksi lain yang tidak sependapat dengan Erlangga, itu juga tokoh-tokoh Golkar. Ada yang selevel dengan Luhut Binsar Panjaitan, bahkan ada juga yang di atas Luhut Binsar Panjaitan, dan mereka yang mendukung Anies Baswedan. Nah, inilah pecah kongsinya Golkar. Tapi kalau bicara Golkar mah dari dulu pasti dia selalu pasang 2 kaki, 3 kaki. Jadi memang kira-kira sudah akan disiapkan. Nanti ada sebagian tokoh Golkar yang mendukung Anies Baswedan, nanti ada sebagian lagi tokoh Golkar yang mendukung Ganjar. Jadi ketika Anies yang menang, nanti Golkar merapatlah ke Anies. Kalau Ganjar yang menang ya sudah, memang ada di kubunya Ganjar. Ya itu kan sudah diakui sendiri oleh Erlangga tempo hari ya. Kita juga sudah bahas bahwa Golkar akan selalu berada dalam kekuasaan. Iya. Terlebih ini kan kita bisa melihat bahwa ada orang dari Projo, perwakilan Projo yang hadir di deklarasi KIB ini gitu. Iya, ini semakin menegaskan adanya keterkaitan antara KIB dengan Projo dengan Pro Ganjar. Karena Projo mayoritasnya ke Ganjar sekarang. Walaupun ada sebagian yang sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Sahabat semua, membicarakan sosok yang satu ini seolah tidak pernah ada habisnya. Ya, Anies Baswedan yang hari-hari ini barangkali sedang berbahagia karena putrinya sudah menikah. Dan di momen pernikahan itu menjadi sebuah ajang persatuan Indonesia. Simbol persatuan Indonesia. Ya kita lihat berbagai tokoh datang dari mana-mana. Hampir seluruh pimpinan partai politik hadir di situ. Kecuali Megawati ya. Ya, dan saya kira ini menunjukkan bagaimana Anies Baswedan menjadi magnet bagi partai politik. Menjadi magnet bagi para politikus. Tentu beragam kepentingan pastinya ya. Tapi selama itu bisa disamakan dalam satu tujuan untuk merubah Indonesia menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, jauh lebih sejahtera dan maju, maka saya kira tidak ada salahnya
Disitulah titik pertemuan, disitulah titik koalisi bisa bersatu. Nah, ini kabar dari Warta Ekonomi, tapi sering membahas persoalan politik ya. Ya nggak apa-apa, ekonomi kan sangat terkait juga dengan situasi politik. Anies Baswedan musuh oligarki, koruptor, buzzer RP, penjahat konstitusi. Jadi kalau barusan dibicarakan dalam momen kemarin itu, Anies menjadi magnet bersatunya para partai politik, tapi tentu di saat yang sama akan ada musuh-musuhnya. Akan ada orang-orang yang tidak senang pada Anies Baswedan, terganggu kepentingannya. Siapa itu? Ya yang barusan, kaum oligarki, koruptor, buzzer RP, dan para penjahat konstitusi. Nah, ini judulnya masih ada. Pegiat sosial Helmi Felis menyoroti Gubernur DKI Jakarta yang disebut sebagai musuh semua pihak. Saya tambahi catatannya ya, musuh semua pihak yang terganggu kepentingannya. Anies Baswedan musuh oligarki, koruptor, buzzer RP, penjahat konstitusi. Itu disampaikan di Twitter ya, Selasa tanggal 3 hari ini. Ia juga menyebut bahwa kemenangan Anies di ajang pemilihan Pilpres 2024 mendatang adalah kemenangan rakyat. Ya kalau kita melihat hari ini, fenomena di mana-mana ini terus elektabilitasnya naik. Bahkan di beberapa daerah yang Pak Anies belum terlalu dikenal sebelumnya, hari ini sudah begitu mengenal. Karena tentu tidak terlepas dari aksi-aksi yang beliau lakukan, karya-karya, prestasi-prestasi yang dia tunjukkan. Kan begitu ya. Sebenarnya kemenangan rakyat Indonesia di depan mata. Melawan segala kezaliman ini bisa kita amanahkan melalui Anies Baswedan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Helmi mengajak masyarakat untuk menentukan dua hal, yakni tumbangkan rezim dan menangkan Anies di 2024 nanti. Wow, tumbangkan rezim ini atau kita bahu-membahu menangkan Anies Baswedan. Cuma itu. Keren sekali ya kalimatnya. Anies Baswedan hari ini memang menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Karena bagaimana sepak terjang beliau dalam awal-awal era pemerintahannya. Mencabut izin 13 reklamasi. Itu kan yang betul-betul ditentang oleh Luhut Panjaitan. Dan siapa para pemilik bisnis yang ada di sana? Ya tentu kalau dalam bahasa perbincangan publik, oligarki. Kemudian misalkan hari ini Anies Baswedan ingin upah yang diterapkan oleh UMK Jakarta itu dinaikkan, ternyata dibatalkan oleh pengadilan. Hari ini banding Pak Anies. Ini bentuk perjuangannya terhadap rakyat. Kalau rakyat dengan oligarki memang selalu berlawanan. Nah, Anies Baswedan berpihak pada kepentingan rakyat. Itu yang selama ini kita tunggu dari pemimpin-pemimpin di Indonesia. Bukan yang kemudian malah bersekongkol. Diketahui sebelumnya sosok Anies Baswedan dianggap menjadi ancaman bagi para oligarki. Sehingga para oligarki akan terus berusaha mencegah Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju di kontestasi pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI, Saiful Anam. Bukan Saiful Zaman ya, mirip. Menanggapi hasil RMOL Vote 9 Capres 2024 di mana Anies berada di urutan ketiga dengan perolehan 13.708 dukungan atau 16,7% dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih. Melihat hasil polling tersebut, Saiful menilai bahwa ancaman yang akan terjadi apabila Anies maju pada Pilpres 2024 adalah keterbelahan dukungan. Kalau kandidatnya masih sama seperti pada Pilgub DKI Jakarta lalu. Ya keterbelahan muncul kalau pilihannya dua. Maka itu saya kira kalau itu dimengerti, kalau itu dipahami oleh para pimpinan partai politik dan mestinya begitu, maka jangan sampai calonnya dua paslon, minimal 3 paslon. Dan kita lihat kan siapa yang terdepan corong dalam melawan Anies Baswedan? Ya para buzzer. Artinya pihak lawan itu menggunakan kaki tangannya. Buzzer itu bukan sekedar Denny Siregar CS ya, tapi juga rentetan di bawahnya. Orang-orang yang bahkan satu orang bisa pegang 10, 100, bahkan 1000 akun yang itu digedor untuk memframing rakyat kita melalui media sosial. Itu fakta, itu rahasia umum yang sudah diketahui bersama. Maka saya kira kita, para pencinta Anies Baswedan, kita yang menginginkan Indonesia menjadi jauh lebih baik melalui amanah terhadap Anies Baswedan menjadi presiden, harus juga menjadi orang yang ada di garda terdepan dalam menghalau para buzzer itu. Sama juga seperti video ini, nanti para buzzer akan masuk dan kemudian mencoba mendowngrade Anies Baswedan dengan macam-macam. Dikatakanlah non-pri. Padahal turunan Arab Yaman. Ini rasis. Padahal jelas kakeknya sendiri adalah pahlawan nasional. Ini yang coba mereka tutup-tutupi. Mereka nggak pernah mencoba mengaitkan Anies Baswedan dengan kakeknya. Seolah-olah ditutup gitu. Nah ini yang harus kita buka terus-menerus. Rakyat harus dibukakan paradigmanya. Kan kalau mau, adu prestasi saja. Adu profil kepribadian saja. Bukan adu framing, adu pencitraan gitu. Ini silakan Anda
yang mendukung siapa? Ganjar, Prabowo, Puan, Erik. Munculkan prestasinya. Semudah itu. Munculkan profil kepribadiannya. Karena Indonesia hari ini sudah merindukan dipimpin oleh presiden yang berwibawa, yang elegan, yang kemampuan komunikasinya bagus, yang bahasa Inggrisnya fasih. Bahasa Arab jangan ditanya ya. Yang jadi serangan buzzer kan itu. Kemarin akad nikah saja menantu Pak Anies dengan Pak Anies menggunakan bahasa Arab langsung digoreng ya. Itu yang menggoreng itu luar biasa ya. Anda kalau muslim, Anda sholat pakai bahasa apa? Sudahlah, jangan macam-macam. Jangan terlalu masuk pada wilayah-wilayah yang privat. Kan kalau dibalikan gini kan Anda repot sendiri. Anda mau ganti bahasa Anda waktu sholat, ganti bahasa Indonesia gitu. Ya nggak bisa. Ini juga akad nikah. Itu adalah sebuah agenda ibadah. Justru bagus-bagus saja. Anda mungkin yang nggak bisa bahasa Arab, ya nggak ngerti gitu. Sahabat SJ Channel semua, hari ini Pak Anies sedang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan seperti biasa riuh sejak dari kedatangannya di bandara. Dan itu begitu meriah sambutan dari para pendukung Anies di sana, rakyat di NTB, dan itu sudah banyak dimunculkan oleh channel-channel sahabat-sahabat SJ yang banyak juga ya. Saya kira sahabat SD Channel semua juga sudah pada tahu. Silahkan dilihat ya, ditonton di video-video di channel-channel sahabat-sahabat kita. Karena yang ingin kita bahas hari ini oleh saya bukan kedatangan Pak Anies di NTB, tapi bagaimana proses-proses yang terjadi pada upaya-upaya penjagalan Anies Baswedan yang itu rupanya gagal total. Gagal total. Bahkan sampai KIB pun sekarang dukung Anies. Jadi KIB ini bukan clickbait ya, karena KIB ini adalah kuning, hijau, biru. Kuning, hijau, biru. Kita tahu kalau sahabat SJTN semua mengikuti channel saya, kita sudah banyak bahas ada Go Anies. Itu berbaju kuning, itu para orang-orang Golkar ya, orang-orang Golkar yang mendukung Anies. Kemudian ada di yang hijau itu P3, nah, tadi kuning Golkar, hijau P3. Gerakan Ka'bah, gerakan pemuda Ka'bah, itu juga sama sudah deklarasi dukung Anies. Bahkan di satu lagi yang B-nya biru, KIB, itu PAN, ada Anies, kepanjangannya Amanat Indonesia. Itu ada senior saya juga di situ ya, Bang Syahrin Hamid, nah, SH, itu mantan anggota DPR dari PAN. Itu juga sama, sudah mendeklarasikan dukung Anies. Nah sekarang nampaknya bergabung nih Go Anies, kemudian Gerakan Pemuda Ka'bah dengan Anies, Amanat Indonesia mendeklarasikan secara bersama-sama. Tanggal 2 Februari, nanti kita lihat pamfletnya ya. Nah ini upaya-upaya membendung Anies gagal, jadi tentu judulnya adalah Anies tak terbendung. Dan ada tulisan menarik ya. 3 cara juga Anies gagal total ini, kita akan reaction dari tulisannya penulis senior kita, Bapak Tony Roshid. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih. Nah ini nih, undangan. Ini undangan terbuka nih, jadi siapapun yang ingin hadir silahkan menghubungi nomor yang tertera di situ ya. Undangan launching KIB, kuning, hijau, biru. Go Anies, Gerakan Pemuda Ka'bah dan Amanat Indonesia. Judulnya, temanya menghadirkan keadilan sosial. Ini hebat-hebat orangnya. Moderatornya saja Hersubeno. Wah, itu kita tahu ya, jurnalis senior. Kemudian ada Saud Situmorang. Ini kalau tidak salah mantan KPK, petinggi KPK. Ada Rocky Gerung. Ada Surya Chandra. Nah ini Surya Chandra ini petinggi PSI yang sudah hijrah sekarang mendukung Anies Baswedan. Satu lagi Didik J. Rahbini. Ya, kita lihat ya ini. Nah, ini undangannya. Ya, oke. Tadi sudah saya sebutkan nama-namanya, ada Saud Situmorang, ada Rocky Gerung, ada Surya Chandra, ada Didik J. Rahbini, dan moderatornya Hersubeno. Luar biasa. Tanggal 2 Februari. Coba kita zoom, bisa nggak? Biar lebih kelihatan. Hotel Century Atlet, Rabu tanggal 1 Februari, jam 14 sampai dengan selesai. Silakan yang mau menghadiri. Nah, sekarang kita masuk pada
tulisan yang mau kita reaction. Nah, ini tulisannya. Ini tulisan baru dari siapa? Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Kita gedein sedikit lagi, masih bisa nggak ya? Oke. Biasa lebih cepat via WhatsApp dulu. Via WhatsApp seperti ini tulisannya, nanti baru mulai bermunculan di media-media mainstream atau semi mainstream. Koalisi perubahan, koalisi tak tergoyahkan. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Anies harus gagal nyapres. Itu rencana awalnya. Ada dua kelompok besar dan sangat kuat yang berupaya dengan semua tenaga yang dimilikinya untuk menjegal Anies. Ya kita tahu lah ya. Tidak perlu didetailkan, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dua kelompok kuat ini paling takut jika Anies nyapres. Mereka pun menyiapkan calonnya. Maunya satu calon yang didukung dua kelompok berkuasa ini. Tapi keduanya sulit bersama rupanya ya. Masing-masing menyiapkan calonnya sendiri. Sahabat AJT semua, yuk mari sambil kita mengasah kemampuan kita memantau peta perpolitikan di Indonesia. Kalau di sini samar-samar boleh didetailkan kelompok kubu mana saja ini yang dimaksud ya. Sampaikan di kolom komentar. Pertama, Anies berupaya dijegal dengan kasus Formula E. Pokoknya Anies harus jadi tersangka. Terbukti atau tidak di persidangan itu urusan nanti. Yang penting jadi tersangka. Biar Anies tidak bisa nyapres. Kalaupun nyapres, nanti frame-nya sudah luar biasa negatif yang ada di benak masyarakat. Nah, kurang lebih begitu ya. Meskipun isinya agak reda, upaya ini masih terus berproses. Tinggal menghitung resiko keamanan dan stabilitas negara. Ya kita tahu. Sampai detik-detik terakhir, kemarin-kemarin kita masih mendengar bagaimana upaya dari KPK untuk menaikkan levelnya, pemeriksaannya, sehingga Anies bisa dijadikan tersangka. Kita dengar kemarin mereka terus mendesak BPK untuk melakukan audit ulang terhadap Formula E. Padahal itu sudah dilakukan dan clear tidak ada penyimpangan dana. Kemudian kita dengar lagi Pak Karyoto, saya lupa yang benarnya, mohon maaf kalau salah. Itu salah satu dari penyidik KPK yang rupanya entah oleh menggunakan tangan siapa, itu melalui LSM, ada salah satu LSM, dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan kenapa dilaporkan? Karena dianggap tidak mau patuh terhadap permintaan Firly untuk menaikkan kasus tadi. Ini ngeri sekali ya. Ini agak luput dari perhatian netizen, tapi sangat berbahaya. Jadi saya kira saya mengajak juga kepada sahabat AJT semua juga untuk tetap terus mengawasi upaya-upaya untuk mentersangkakan Anies di kasus Formula E. Kita lanjutkan ya. Nah, upaya ini tentu akan mereka kalkulasi sejumlah analisis sosial dan intelijen. Mentersangkakan Anies akan jadi gejolak sosial politik yang beresiko. Apalagi ada 3 partai pengusung dan relawan Anies yang militan. Sampai detik ini tercatat di Forkom, ya, Forum Komunikasi Antar Jaringan, 201 simpul relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besarnya itu levelnya nasional. Ada yang sudah lengkap di semua provinsi, ada yang di 20 provinsi, ada yang di 10 provinsi, macam-macam. Dan terus mereka berkoordinasi, berkomunikasi secara intensif untuk terus bagaimana cara mengawal Pak Anies agar terlepas dari jegalan-jegalan semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies berupaya dijegal melalui partai pengusung. Publik sudah tahu, mendapat info cukup terbuka terkait pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh di Eropa. Fotonya tersebar ya, kalau nggak salah mulai dibocorkannya oleh ya kalau ada 3 orang itu 1 orang lagi kok saya jadi lupa namanya ya. Pengusaha besar lah ya dari Nasdem. Tekanan kepada Nasdem dan rayuan kepada PKS telah membuka begitu banyak informasi adanya upaya untuk menghalangi parpol-parpol tersebut mengusung Anies. Setelah Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies, penjegalan jalur lewat partai sepertinya sudah gagal.
Mudah-mudahan benar ya. Kita dengar juga PKS pun diiming-imingi 2 kursi menteri untuk tidak mencalonkan Anies. Tapi alhamdulillah saya yakin PKS istiqomah. Ketiga, upaya banjiri Anies dengan fitnah agar Anies jadi musuh bersama. Isu SARA dimainkan, isu agama setiap hari terus dioperasikan untuk menyudutkan Anies. Bahkan kemarin di Tangerang, kita sudah bahas di video sebelumnya, mau sholat saja. Baru ada kabar Pak Anies mau sholat di salah satu masjid di Tangerang, langsung dipasangin spanduk. Tidak boleh ke masjid dijadikan ajang politik. Ini mau sholat bukan mau deklarasi. Luar biasa. Kemudian isu politik identitas. Nah, ini juga terus dimainkan ya. Disebut Yaman lah, kemudian membawa nama-nama Islam radikal dan sebagainya. Radikalisme juga tidak pernah reda. Berbagai hoax terus ditebar untuk downgrade Anies. Juga Partai Nasdem. Adu domba Anies Nasdem dibuat. Kita kemarin dapat tuh selebarannya warna biru. Jadi katanya relawan Anies akan menggeruduk Partai Nasdem karena dianggap akan berkhianat. Nah ini kan upaya untuk mengadu domba antara relawan dengan Partai Nasdem yang semakin hari semakin lekat. Kelekatan ini tentu tidak hanya kepada Nasdem, tapi pasti juga kepada Demokrat dan PKS. Hanya timing waktunya saja. Sekarang Nasdem dulu, barangkali berikutnya Demokrat, barangkali berikutnya baru PKS. Begitu ya. Legasi Anies di Jakarta juga coba dihancurkan. Terakhir mengenai sodetan Kali Ciliwung. Rombongan pejabat ramai-ramai membuat sindiran. Kita tahu siapa saja itu ya. Basuki ya, Menteri PUPR. Kemudian Pak Jokowinya langsung bicara. Ini seolah-olah dianggap bahwa selama kepemimpinan Anies itu diabaikan, tidak dikerjakan. Sodetan Ciliwung. Padahal masalahnya justru di era Ahok. Ahok bikin proses itu kemudian mandek karena ada tuntutan dari warga. Dan Gubernur Ahok tempo hari tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bahkan kalau ditarik mundur lagi, ide sodetan Ciliwung pun sebetulnya bukan idenya Pak Jokowi, bukan idenya Ahok, tapi idenya SBY. Kita lihat banyak video bertebaran, video pendek sekitar 4-5 menit ya, yang Pak SBY di situ menekankan dan memasangkan target gitu bahwa ini harus segera dilakukan sodetan Ciliwung. Jadi framing negatif diputar balikan terus dimainkan oleh para penjegal Anies Baswedan. Terakhir lagi, intimidasi 20 ular kobra menggunakan karung berwarna hijau dilemparkan masuk ke rumah salah satu tokoh di Banten, di Tangerang, mantan gubernur Banten. Itu kebayang kalau si ularnya keburu lepas keluar dari kantong itu, bahkan akan banyak korban, akan banyak insiden berdarah di sana. Qadarullah, ya itu sebelum ular-ular keluar dari karung berwarna hijau sudah keburu ketahuan. Nah, 3 upaya untuk jegal Anies bisa dikatakan gagal. Kalau saya mau nambah ini, gagal total. Di sisi lain, elektabilitas Anies terus merangkak, naik dan menyalip Prabowo dan Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan menemukan titik terangnya, hanya menunggu waktu untuk deklarasi bersama kurang lebih sebulan ke depan. Menurut Tony Rosid ya. Kalau menurut bacaan saya, feeling saya, kurang dari sebulan ini akan segera dideklarasikan. Yang pasti di bulan Februari, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Dengan deklarasi Koalisi Perubahan dan naiknya elektabilitas Anies yang didukung dengan kerja-kerja politik partai dan para relawan yang semakin terkonsolidasi, sistemik dan masif, maka Anies tak bisa lagi dibendung. Elektabilitas Anies akan semakin jauh untuk dikalahkan. Sampai pada situasinya, ini akan menjadi godaan bagi partai-partai politik lain untuk tergoyah imannya dan kemudian memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan. Ya kita tahu, ya, yang tadi kita sebutkan tadi, kuning, hijau, biru ini grassroots-nya, bahkan sebagian orang-orang yang ada di level kedekatannya dengan para pimpinan sudah menyatakan bergabung dengan Anies. Bahkan kubu yang berseberangan sekalipun
PSI 1-2 pimpinannya sudah keluar dari PSI dan mendukung Anies Baswedan. Sehingga wajar ketika ada bahasa yang biasa kita dengar di grup-grup WhatsApp para relawan, semua akan Anies pada waktunya. Oke. Di sisi lain, Sekber Gerindra PKB sangat rentan. Muhaimin Iskandar dijadikan cawapres Anies misalnya. Sekber bubar. Mudah sekali jika ingin bubarkan koalisi Gerindra PKB. Tapi tentu kalau yang ramai kita dengar sekarang untuk calon wapresnya Anies, AHY dan Khofifah, ya. Dua-duanya kuat di Jawa Timur. Mudah-mudahan Pak Anies bisa segera memutuskan, karena kemarin kita sudah bersepakat nih 3 partai ini untuk menyerahkan siapa yang akan mendampingi Pak Anies kepada Pak Aniesnya langsung. Koalisi Indonesia Bersatu juga sangat rentan. Calon saja mereka belum punya. Ganjar diprediksi nggak akan berani jika tidak didukung PDIP. Kalau PDIP usung Ganjar, P3 dan PAN hampir pasti jeblok elektabilitasnya jika berseberangan dengan Anies. Kenapa? Jelas, bisa dibuktikan oleh kita semua. Grassroots, siapa sahabat tetangga kita, P3, PAN, mereka dukung Anies. Habitat PAN dan P3 memang ada di kubu Anies. Kedua partai ini hanya menunggu waktu kapan beralih dukungan ke Anies gabung ke koalisi perubahan. Secepatnya. Sudah ada KIB tandingan. Itu yang tadi kita maksud ya, kita munculkan di thumbnailnya. KIB tandingan ini dukung Anies. KIB ini singkatannya kuning, hijau, biru. Kuning itu kader Golkar yang berada di bawah gerbong Akbar Tanjung dan Yusuf Kala. Hijau itu P3, luar biasa ini ya, yang mengidekan ini, keren sekali. Dengan P3 dengan Gerakan Pemuda Ka'bahnya atau GPK, dan biru itu PAN. Nah, PAN tadi Anies, Amanat Indonesia. Tanggal 2 Februari nanti mereka deklarasi Anies di Hotel Century Senayan. Tapi kalau di pamfletnya tadi kita lihat tanggal 1 ya. Nah, kita tunggulah dalam 1-2 hari ini yang betul yang mana. Ke depan Koalisi Perubahan nampaknya akan menjadi kekuatan arus utama Pilpres 2024. Koalisi ini akan menjadi penentu kontestasi Pilpres. Keadaan ini akan membuat Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan juga dukungannya kepada Anies. Jika ini terjadi, maka akan membenarkan tesis saya 2 tahun lalu, 24 November 2021, bahwa pilihan terbaik bagi Presiden Jokowi adalah mendukung Anies Rashid Baswedan. Jakarta, 30 Januari 2023. Tony Rashid, pengamat politik. Luar biasa, terima kasih atas amatannya yang luar biasa. Ini memberikan pencerahan, ini memberikan semangat juga. Tapi terlepas dari itu, semua yang disampaikan oleh seorang Tony Rashid adalah lebih kepada fakta dan data yang dikumpulkan, yang kemudian diberikan kepada kita semua. Jadi tidak ada framing, tidak ada pencitraan yang aneh-aneh. Ini hanya data dan fakta saja. Yuk, mari kita sampaikan video-video seperti ini, kita sebarkan pada sahabat-sahabat kita, pada saudara-saudara kita, pada tetangga-tetangga kita, agar mereka memiliki frame yang sama dengan kita, bagaimana cara memilih pemimpin di 2024 yang mampu membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik, berubah menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.